Pancasila itu nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia tersebut. Satu sila. Tuhan yang Maha Esa. Isi sosiologisnya adalah punya Barat. Monoteisme itu ada agama Barat. Islam datang dari Barat, dari peradaban Barat. Loh, ateisme itu diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila pertama tentu bukan. Oleh sila kedua diizinkan, namanya kemanusiaan adil beradab. Humanisme itu artinya berhenti mengkonsumsi teologi. Itu yang namanya filsafat humanisme. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Itu inti dari humanisme. Sila keberapa lagi? Sila ketiga, sila keempat, demokrasi itu membolehkan orang tidak beragama. Karena nggak ada urusan antara menghasilkan keadilan dan menghasilkan kesolehan. Dua hal yang boleh dipisahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Imani Sakurama, mahasiswa Agronomi Teknologi, kelas Pancasila 8DE, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tanggapan saya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Pernyataan yang pertama yaitu Rocky Gerung menyatakan bahwa sila dalam Pancasila tidak asli dari Indonesia. Kemudian pernyataan yang kedua, Rocky Gerung menyatakan mengenai ateisme yang diizinkan oleh Pancasila. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengenai sila dalam Pancasila tidak asli dari Indonesia, tanggapan saya yaitu kurang setuju. Mengapa demikian? Kita lihat terlebih dahulu berdasarkan sejarah penyusunan Pancasila. Pada sidang PPUPKI, Raja Marwedi Diningrat selaku ketua lembaga meminta untuk mengemukakan dasar negara Indonesia. Tantangan tersebut kemudian disambut oleh para tokoh yang turut merumuskan dasar negara. Bung Karno dan para founder-founder lainnya kemudian menyampaikan beberapa pendapat mereka mengenai rumusan-rumusan dasar negara. Dasar-dasar negara tersebut kemudian disesuaikan dengan zaman dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri, di mana bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang kaya dengan warisan kultural maupun pemikiran filsafatnya. Adanya wilayah lautan dan pulau yang sangat luas juga menjadikan bangsa Indonesia mewariskan nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan filsafat hidup yang kemudian dapat dijadikan dasar oleh para pendiri bangsa untuk digali lebih jauh dan kemudian dirumuskan menjadi suatu asas serta dasar negara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila diambil dari nilai yang telah tumbuh sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, Pancasila dapat diterima oleh masyarakat. Saat ini, Pancasila memang masih dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Namun, pengamalan Pancasila memang telah mengalami kemerosotan karena adanya pengaruh globalisasi, di mana hal ini ditandai dengan adanya kemerosotan karakter masyarakat, terutama pada generasi muda. Kendati demikian, sila-sila dalam Pancasila tetap dapat dikatakan merupakan asli dari Indonesia karena sumber-sumber yang diambil dalam kelima sila Pancasila didasarkan oleh nilai-nilai yang memang sebelumnya telah ada di dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan satu kesatuan cita-cita yang mendasar, menyeluruh dan menjalin menjadi suatu pemikiran yang logis serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah semestinya memiliki nilai-nilai etis dan luhur untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu berdasarkan video pernyataan Rocky Gerung mengenai ateisme yang diizinkan oleh Pancasila. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan saya. Dalam Pancasila memang tidak dijelaskan lebih jelas mengenai tidak diperbolehkannya ateisme. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana makna sila pertama ini yaitu Pancasila memberikan kemerdekaan beragama dan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk menganut serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, sila pertama ini tidak menjelaskan dengan jelas mengenai larangan ateisme atau diwajibkannya masyarakat untuk meyakini Tuhan. Hal ini juga didukung oleh Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa Pancasila itu adil terhadap semua rakyatnya, baik yang menyembah Tuhan maupun tidak. Baik, hanya itu yang dapat saya tanggapi mengenai
pernyataan yang disampaikan oleh PBNU bahwasanya Pancasila tidak asli dari Indonesia dan ateisme diizinkan oleh Pancasila. Saya mohon maaf atas perkataan-perkataan yang mungkin tidak menyenangkan hati, dan di sini saya juga mahasiswa yang masih harus belajar lebih lanjut lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.